Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Purbaya mulai agak kecewa begitu kan ya terkait dengan banyak laporan ya kepada Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya ini membuka laporan, begitu lapor Pak di situ, ternyata yang banyak dilaporkan adalah bea cukai. Kabarnya begitu kan ya, bea cukai ini nongkrong ya di Starbucks, terus kemudian hanya ngopi-ngopi, ada laptop sana sini begitu kan. Seharusnya kan menurut saya pribadi begitu kalau rapat seharusnya rapat di kantornya. Kan itu juga orang bea cukai lu coba jelasin, ini kan murid lu semua, kenapa bisa begini, coba jelasin. Jadi kasih tahu teman-teman bea cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan monitor sampai bawah, hati-hati gitu. Ini langsung nanti PIB-nya kita cek, ini kan udah ya. Jadi kalau gurunya ya Pak, ini nanti SOP-nya sudah lewat, mestinya ini langsung diputus. SOP pemeriksaannya nggak selama ini. Oh, gue jahat ya, sekjen dikerjain. Nggak, di sana emang ya tadi nggak terkendali kalau udah gitu. Jadi report ini akan membantu. Ini lengkap loh. Di mana lokasinya, di sini ada siapa yang ngadu, clear. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA group itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo awas. Bahkan ya bea cukai ini kacau katanya begitu kan ya. Pak Purbaya sampai emosi begitu, sampai damprat Sekjen Keminkau. Wah, saking kesalnya ini begitu, bahkan mengatakan akan memecatnya. Ini baru seru begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja ada 26 ya di di kementerian begitu kan ya, di keuangan ini begitu banyak yang kemudian dipecat, terutama begitu kan ya salah satunya di pegawai pajak dan sebagainya. Ada dugaan korupsi, ada macam-macam begitu. Itu dipecat oleh Pak Purbaya karena menurutnya tidak begitu efektif begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian mencuat di situ ketika Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan ini begitu kan, sidak ke kantor pajak, menemukan pegawai yang sedang asik olahraga di jam kerja. Ini menunjukkan ada sesuatu hal yang kemudian disalah, Pak, ya. Kalau toh pada hakikatnya Pak Purbaya ingin bea cukai di kalangan pajak dan sebagainya begitu, macam-macam sana sini, tapi kalau anak buahnya sendiri yang melakukan itu, ini yang menurut saya pribadi salah besar. Saya kira langkah dari Pak Purbaya ini benar begitu kan ya. Langkah dari Pak Purbaya ini benar sudah begitu. Sampai-sampai ya emosi begitu kan ya kepada sekjennya di situ begitu. Ini menandakan harus diberesin, Pak. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa negara kita begitu kan di era Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan ingin membereskan masalah hal-hal yang tidak baik ya. Apa yang kemudian yang ditinggal oleh era Jokowi begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Nampaknya sudah mulai ada kekhawatiran yang sangat luar biasa ketika kebijakan-kebijakan Pak Purbaya ini mulai begitu kan ya dirasakan begitu oleh kelompok-kelompok orang begitu, sehingga wah ini menjadi ancaman begitu kan kepada dirinya begitu. Mau tidak mau mungkin orang akan melihat wah jangan-jangan kebijakan-kebijakan itu begitu kan akan menggagalkan orang yang kemudian santai, orang yang melakukan palak pajak dan sebagainya. Coba rokok-rokok ilegal di situ, Pak, ya kemudian ya itu harus sebenarnya sudah sejak dulu begitu kan, sejak Sri Mulyani begitu aman-aman aja ya. Kalau di era Pak Purbaya ini ya seharusnya ini dilakukan secara masif begitu. Nah, Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi ini kembali melakukan inspeksi mendadak begitu kan ya, kali ini di kantor ya Direktoran Jenderal Pajak pada hari Jumat. Bahkan di salah satu ruangan Purbaya menemukan seorang pegawai wanita yang mengenakan baju kuning yang melakukan ya olahraga ponfit ya. Momen ini menuai perhatian warganet sebagainya mempertanyakan apakah olahraga tersebut dilakukan saat jam kerja, namun ada juga membela, menyebut bahwa banyak instansi swasta maupun BUMN memang menjadwalkan kegiatan olahraga di hari Jumat ya sebagai dari rutinitas kantor. Ya kalau pagi biasanya banyak begitu kan ya, ada dinas-dinas terkait begitu. Nah inilah yang kemudian harus disidak lagi, Pak.
ya saya menganggap bahwa ya persoalan-persoalan ini jangan sampai begitu kan ya. Apa namanya seenaknya begitu. Artinya ketika Pak Purbaya sudah memerintahkan ingin mempertegas ini semua, tapi ada satu hal yang kemudian misalnya anak buahnya tidak bekerja secara masif dan sebagainya, misalnya begitu kan ya. Inilah salah satu bahwa Pak Purbaya ini marah besar begitu ketika ada ASN, ketika anak buahnya begitu kan ya, nongkrong ya sana sini begitu, dan bahkan ada laporan banyak yang kemudian mengatakan bahwa ada orang bea cukai yang kemudian rapatnya di Starbucks dan sebagainya. Ini harus harus diamati di situ begitu. Dan tidak heran mungkin karena tidak bisa menegur dan sebagainya atau apa begitu, dianggap hal yang biasa. Nah, ini salah satunya begitu kan ya, komentar dari netizen begitu kan ya. Ini coba. Menko Purbaya ciduk pegawai bea cukai nongkrong di Starbucks saat jam kerja. Saya pecat dan persulit hidupnya. Wih, ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap begitu. Good job, Pak. Ya, good job, Pak. Ini menandakan bahwa masyarakat sangat setuju dengan kebijakan-kebijakan ya Pak Purbaya ini begitu kan, ya. Kabarnya ya bentar lagi mau menangkap ya suka main selundupan, Kak. Ada penangkapan besar-besaran. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa sebentar lagi ada orang besar yang mau ditangkap. Siapa mereka begitu? Ini menandakan bahwa Pak Purbaya ini benar-benar serius untuk membereskan dan membersihkan orang-orang di dalamnya, terutama orang-orang termul begitu. Ini langkah yang bagus begitu kan ya, sebagai inspeksi terhadap apa yang kemudian ada di berbagai kantor bea cukai, pajak dan sebagainya begitu. Saya setuju sekali. Nah, dengan kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian Pak Purbaya ini hati-hati, Pak, ya. Jangan terlalu jangan terlalu ditampakkan dulu begitu. Kenapa? Karena bisa saja ini blunder, Bos. Banyak orang yang kemudian tidak suka terhadap Pak Purbaya, ada juga yang kemudian suka terhadap Pak Purbaya. Ya, sebentar lagi kabarnya Pak Purbaya bisa saja dilengsarkan. Tapi kalau Presiden Prabowo Subianto ini kuat, tidak mungkin di situ begitu. Ini ngeri-ngeri sedap persoalan-persoalan ini. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Purbaya ini, saya kira ini sangat-sangat tepat sekali. Ada yang mengatakan begini, emang sudah seharusnya begitu menteri bukan dari partai, melainkan orang-orang yang benar-benar kompeten dengan kemajuan bangsa. Setuju dengan itu. Tapi tidak lepas di negara kita, semuanya harus partai begitu. Komisaris partai, ya. Menteri-menteri BUMN, menteri-menteri sana sini, menteri-menteri yang lain juga kebanyakan dari partai. Karena itu adalah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue begitu kan. Ini menandakan kita untunglah Pak Purbaya tidak terafiliasi kepada salah satu partai begitu, sehingga dia bebas melakukan apa aja. Tapi saya apresiasi yang sangat-sangat luar biasa karena kinerja dari Pak Purbaya ini sudah kelihatan. Ini level pemimpinnya sih yang harus diganti ya. Kalau dari atas sudah kotor, ke bawahnya juga kotor. Tapi gimana lagi? Satu institusi sudah mendarah daging dong di mana-mana. Iya, kecuali ada perombakan total begitu. Ya, kecuali dirombak total. Ya nggak tahu lagi mau dirombak total dalam apa begitu. Di bea cukai ya, di pajak-pajak lain itu adalah ASN, sulit untuk dipecat kecuali nanti dipindah ya, nggak tahu lagi dipindah ke sana, dipindah ke sini begitu kan ya. Kan saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan Pak Purbaya ini sebenarnya sudah membongkar di dalamnya begitu, walaupun negara kita ya dalam segi keuangan tidak aman-aman aja begitu kan ya. Ini harus ada pertanggungjawaban bahwa masyarakat bisa bekerja sebaik mungkin, dan ini menjadi dampak kepada Presiden Prabowo Subianto sendiri. Baru kali ini ya hotline instansi sangat terbuka seperti ini. Beres ya kalau memang kita ada aduan, jadi didengarkan, itu pun untuk kebaikan kita bersama. Betul, saya kira ini langkah yang bagus begitu. Langkah yang bagus. Artinya secara tidak langsung ya semuanya ketar-ketir begitu kan ya. Aku paling setuju dengan Menteri satu ini soal dana yang diendapkan di bank oleh kepala daerah. Memang harus disanksi. Karena belanja negara terlambat demi bunga yang didapat disimpan di bank dalam beberapa waktu ya. Penghargaan dan sanksi harus berimbang ya. Jangan hanya memberi penghargaan saja tapi memberi sanksinya ya. Kita lihat saja nantinya begitu. Makanya
kebijakan-kebijakan ini begitu kan, ketika ada orang misalnya nongkrong sana sini begitu, kita laporkan aja begitu. Ini kan sudah terbuka ke halayak umum, kita terbuka untuk melaporkan siapa di balik ini semua, orang-orang yang tidak bisa bekerja. Kita foto aja begitu kan, laporkan aja. Mungkin ya Pak Purbaya ini akan menindaklanjuti begitu kan. Dan bahkan ya komentar dari netizen ini, ASN yang nongkrong saat jam kerja ya di tempat ngopi kok kelihatannya suka merasa gagah ya, ketawa ketiwi saat kongkong ya bercengkrama, padahal korupsi waktu dan mengurangi jam kerja. Artinya tanpa mereka sebenarnya negara bisa ngirit. Ini para ASN tersebut tahu kelakuan-kelakuannya. Makanya tidak hanya di Kementerian Keuangan begitu kan, dari pajak, bea cukai dan sebagainya, di instansi yang lain coba cek. Kalau ada orang yang bermasalah, ya kalau ada orang yang nongkrong begitu kan di dalamnya, pecat aja Pak. Apa? Karena Pak Purbaya ini sudah memecat kabarnya 26 pegawai karena akibat indikasi korupsi, ada akibat yang lain begitu. Saya kira ini langkah yang bagus. Tidak ada ruang bagi orang-orang yang korupsi. Presiden Prabowo sudah memerintahkan itu begitu. Ini tinggal actionnya saja, masyarakat yang mengawasi. Kita sama-sama mengawasi Pak. Ya, kalau ada orang yang kemudian hanya nongkrong sana sini begitu, apalagi tempatnya di Starbucks, ya kita laporkan aja. Karena kita terbuka begitu. Semoga saja di kementerian-kementerian yang lain ya, atau dinas-dinas terkait begitu kan, ada laporan-laporan seperti ini. Ini ketar-ketir bos, ketar-ketir. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa sekarang ini ya zamannya dikit-dikit nongkrong begitu kan ya. Setuju, siapapun yang bisa menangkap momen ini, ya momen itu, segera buat foto disertai tanggal dan waktu lalu dipublikasikan. ASN yang bersangkutan harus diproses untuk diberi sanksi yang tegas dan berat. Wih, setuju dengan itu begitu ya. Ada juga yang berkomentar, coba rakyat lihat ya, atau jalan-jalan ke kantor-kantor pemerintahan seluruh Indonesia. Apa kerja dari pegawainya cuma ngobrol sepanjang hari sambil nunggu mangsanya. Ngeri mas, ngeri. Jadi kita awasi begitu. Kalau ada bea cukai atau orang-orang pajak siapapun begitu kan ya, yang kemudian hanya nongkrong sana sini begitu, laporkan aja Pak. Ya saya tantang Pak Purbaya ini. Coba Bapak keliling begitu kan di bea cukai seluruh Indonesia begitu kan ya. Apa yang terjadi Pak? Ya, sidak dong di situ. Ya mungkin ya kita lihat bahwa kelihatan pagi ngantor begitu kan, kalau sore siang kemana Pak? Coba cek di situ begitu. Nanti masyarakat akan melihat begitu kan ya. Masyarakat akan melihat begitu. Ini bukan saja mereka korupsi waktu, tapi meeting dengan klien ya, dengan klien begitu banyak sekali, bukan ya becu aja. ASN ya segala macam ya, departemen BUMN nongkrong di kafe-kafe. Kita tunggu saja ada laporan apa begitu. Kalau di era Sri Mulyani aman-aman aja begitu. Yang penting itu adalah pendukung Jokowi begitu. misalnya yang penting pendukung Jokowi aman-aman aja begitu. Ya enggak juga begitu kan ya. Jadi ini era Sri Mulyani dengan era Pak Purbaya ini berbeda. Pak Purbaya ini lebih ketat begitu kan ya, untuk mengawasi bagaimana ya jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo. Dan itu berjanji Presiden Prabowo begitu, kalau Pak Purbaya naik begitu ekonominya naik, dia akan dapat hadiah. Satu, yang kedua, ini adalah kepercayaan masyarakat ya, yang kemudian punya rasa trust terhadap Pak Purbaya, yang kemudian sekarang ini kelihatan kinerjanya semuanya ditolak begitu kan ya. Demi apa? Demi menginvestasi waktu, keuangan, demi menginvestasi keuangan dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang bagus ya, semoga diteruskan oleh Pak Purbaya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.